Dengan menggandeng Bea Cukai Kudus, Diskominfo Kabupaten Pati kembali melaksanakan sosialisasi gempur rokok ilegal. Kali ini, Diskominfo Pati dan Bea Cukai Kudus menyasar ke wilayah yang memang rentan akan peredaran rokok ilegal, yakni di wilayah Kecamatan Trangkil. Tentu, kondisi ini menjadi PR bersama, di mana memerlukan kerjasama semua pihak dalam menggempur rokok ilegal. Sehingga dengan cara-cara tidak biasa diharapkan mendatangkan hasil positif. Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, mengatakan pemilihan Desa Trangkil sebagai lokasi sosialisasi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, Kecamatan Trangkil termasuk wilayah dengan maraknya peredaran rokok ilegal berdasarkan pendataan secara berkala. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas peredarannya. Dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus, Bapak Kepala Desa Trangkil, dan dari rekan-rekan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, serta Bapak Ibu sekalian yang rawuh di lapangan Trangkil yang megah ini. Saya tidak akan banyak menyampaikan Bapak Ibu, jadi kegiatan ini menggunakan dana bagi hasil cukai dan tembakau yang khusus digunakan untuk kegiatan sosialisasi. Kenapa kok ada di Trangkil, Pak? Salah satunya Pak Camat ngatur kerso. Jadi Trangkil itu termasuk wilayah yang diindikasikan peredaran rokok ilegalnya ini kata. Jadi iki yo rada ngisi-ngisini tapi yo ana berkahe iso mirsani ketoprak gitu. Jadi kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan Bapak Ibu nanti tentang detailnya rokok ilegal seperti apa nanti Pak Yahya yang berkompeten. Saya hanya menyampaikan sekali lagi, tadi betul yang dimendikake Pak Camat Trangkil, sebisa mungkin jauhi rokok ilegal. Jadi janjane ngerokok itu kan kami yo tidak melarang, kami juga tidak menganjurkan. Tapi kalaupun panjenengan sedoyo merokok, ibu-ibu bapaknya sing ten dalem rokok ingkang dikonsumsi adalah rokok yang ada cukainya. Karena rokok yang tidak menggunakan cukai itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan yang lebih karena pada saat produksinya tidak melalui pengawasan dari negara, dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya tidak ada kontribusi pendapatan kepada negara. Lajeng kula pripun Pak caranya ben iso berkontribusi terhadap menekan peredaran rokok ilegal? Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika ada kanal aduan melalui platform Instagram, Facebook, Twitter, itu ada lapor book, atau nanti melalui nomor WA dan nomor HP-nya juga ada di 0811 266 0295. Nanti di sini kelihatan? Nanti eta-etanya nanti ada. Itu dari saya tidak akan matur banyak, tadi sudah disampaikan. Yang penting apa pesan Pak Camat Trangkil tadi dilaksanakan. Tolong jaga ketertiban, bisa nggih? Itu sangat penting. Saestu kegiatan pada malam hari ini bertepatan dengan kegiatan tes untuk adik-adik. Jadi nanti ingkang betul lari-lari alit saged menyesuaikan. Ampun ngantos nanti nek bijine elek alasannya salah goro-goro ketoprak Pak guru-guru ayo mati ketoprak sisan kalau niki meneh. Jadi ampun ngaten nggih. Jadi monggo sing betul lari alit yang masih bersekolah silahkan menyesuaikan. Salajengipun mangke wonten sosialisasi dari Pak Yahya mengenai penekanan dan pengenalan tentang rokok ilegal napa kemewon dan apa kerugian yang nanti seandainya timbul ketika mengkonsumsi rokok ilegal. Itu dari kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran ketoprak yang dibawakan oleh Sanggar Seni Budaya Krida Budaya ini
menampilkan cerita tentang bahaya rokok ilegal dan pentingnya menjaga kesehatan. Sosialisasi gempur rokok ilegal melalui pagelaran ketoprak ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Trangkil. Banyak warga yang hadir untuk menonton pertunjukan dan mengikuti sosialisasi. Dalam kesempatan inilah, penyuluh Bea Cukai Kudus Yahya Zainal menyampaikan urgensi mengenai pemberantasan rokok ilegal. Dia menekankan bahayanya rokok ilegal selain bagi kesehatan juga pendapatan negara yang hilang. Maka dari itu, pihaknya mengajak untuk sadar pentingnya menghindari rokok ilegal yang jelas-jelas tidak berpita cukai resmi. Jadi tadi sudah diberi kenalan oleh ya. Untuk yang Bapak Ibu yang merokok, mohon bisa untuk menghindari rokok yang ilegal. Berbicara tentang rokok yang ilegal, pasti kan berarti ada yang rokok yang resmi ini. Rokok yang resmi itu berarti sudah ada bandrolnya. Makanya ciri-cirinya itu jangan ada bandrolnya. Itu kalau ada rokoknya itu ada bandrolnya, berarti rokok dari pabrik tersebut sudah melakukan dipungut oleh negara berupa cukai. Nah, cukai ini itu merupakan instrumen negara untuk memungut sebagian dari nilai harga dari rokok tersebut untuk bisa dijadikan ke pemasukan negara. Ibaratnya nih, kalau misalkan kan sekolah deh, kalau kita lagi sekolah, mesti kalau sudah kelas itu tiap hari Senin itu kan nagih kas ya. Uang pajak dari rokok ini itu adalah salah satu dari kasnya ini untuk masuk ke penerimaan negara dan nantinya untuk diberikan jadi pembangunan seperti jalan. Dan seperti kalau misalkan pemberian Panjenengan Banten pasti ada ini kan tabung gas melon yang warna hijau. Nah, itu adalah salah satu pemberian bantuan dari pemerintah berupa subsidi kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu Banten, kami mohon untuk bisa terus kalau misalkan mengkonsumsi rokok terus mengkonsumsi rokok yang resmi, ampun dekat dengan rokok yang ilegal. Karena rokok yang ilegal ini memang belum dipungut oleh negara. Dan keuntungan dari penjualan rokok ini itu hanya dinikmati oleh penjualnya saja, dinikmati oleh produsennya saja. Sedangkan kita tahu sendiri rokok itu mempunyai dampak efek negatif yang berkepanjangan terhadap itu. Seperti dari pemerintah sendiri itu sudah memanfaatkan dana cukai ini salah satunya untuk kesehatan. Di Karawang itu ada rumah sakit khusus paru yang dibangun dari dana BPHCHT. Nah, dana BPHCHT itu adalah salah satu sebagian dari penerimaan negara bea cukai itu. Nah, Bapak Ibu, kami mohon untuk dapat menghindari rokok yang ilegal. Seperti apa rokok yang ilegal itu? Rokok yang ilegal itu salah satu ciri yang utama adalah tidak ada pita cukainya atau bandrolnya, polosan. Itu jelas itu ilegal. Yang kedua adalah rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Nah, itu kalau misalkan dengan dilihat dari rokoknya itu, kalau misalkan ada pita cukainya ada hologram. Biasanya itu dilihat dari hologramnya itu kalau dibayang-bayang agak bening-bening. Nah, kalau cuma berkilau aja tapi tidak ada tekstur di dalamnya, itu udah fix, itu pasti ilegal. Nah, kalau misalkan ditemukan masih ada tekstur dan itu ada logo Garuda dan lainnya, itu berarti insya Allah resmi. Yang ketiga adalah rokok yang misalkan rokok kretek yang mesin oleh rokok kretek yang tangan itu berbeda ya. Dan kretek tangan itu lebih murah daripada rokok kretek mesin. Biasanya rokok kretek yang mesin itu dipasang rokok bandrol yang tapi mau kita juga ya. Aman wis tak jawab kabeh. Dari itu kok gawe piro Mas durasinya nanti? Ini 14 menit. Nanti akan diancam pidana. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu menghindari dari ilegal karena tindakan ini diancam pidana seperti itu. Jadi daripada nanti ditarik sama Bapak Satpol PP atau dari polisi ya. Nah, nanti mohon jangan sampai berurusan dengan rokok ilegal. Dan juga tadi kan disampaikan rokok ilegal itu belum diuji ya, tanda kesehatannya itu belum kita ketahui. Untuk sebagai informasi yang dari yang kami temukan itu, rokok ilegal itu biasanya dibungkusnya itu pembungkusannya atau produksinya itu tidak jenis, jadi seperti di gudang yang kumuh kotor, benar-benar kotor Bapak Ibu. Itu sering ditemukan rokok yang
ilegal sih. Nah, jadi selain rokok yang kita sama-sama tahu dampak efek negatif dari kepanjangannya kan merugikan kesehatan, itu juga sebenarnya jorok, sebenarnya itu kotor karena di lantai dan kita tidak tahu misalkan kaki dari pegawai itu harus dari luar dan mungkin keinjek itu kan kita tidak tahu. Nah, mohon di Bapak Ibu menghindari rokok ilegal. Atas atensi yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal dengan pentas seni ketoprak, Camat Trangkil Wahyu Wuryanto mengucapkan terima kasih untuk Diskominfo Pati dan Bea Cukai Kudus yang telah bekerja keras dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Trangkil. Oke Bapak Ibu, Genggalu, Bea Mawon, warga desa Trangkil dan sekitarnya, nanti orang remote Trangkil Pak ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pati beserta dengan seluruh jajarannya. Kemudian yang saya hormati dari kantor wilayah Bea Cukai ya, Kudus, Pati dan sekitarnya ya, dan beserta dengan staf. Dan yang saya hormati jajaran Forkopincam, Bapak Kapolsek Kabupaten Trangkil, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptimas, mungkin yang masih di belakang mengamankan acara. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Trangkil, Bapak Suremi, beserta dengan semua perangkat desanya dan semua warga masyarakat Desa Trangkil dan sekitarnya, mungkin ada yang dari Kajar, dari Rejo Agung, atau mungkin ada yang dari Tegalharjo, ada. Wonten mboten? Saya gebong, Pak. Ya sedaya mawon nggih, ingkang kula hormati, kami sedaya kebanggaan. Syukur alhamdulillah kita sedaya masih dipun aturi kesehatan, keselamatan, bisa hadir di sini di lapangan Desa Trangkil nggih, dalam rangka untuk menyaksikan ya, nonton ketoprak ya. Jadi yang ini ditampilkan dari ketoprak napa niku Risma Kuncoro ya. Saya ini malah kelupaan kalian mau pimpinan ketoprak Risma Kuncoro Desa Trangkil nyambaknya ya. Alhamdulillah jadi ini memberdayakan kesenian dari Desa Trangkil sendiri. Alhamdulillah sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami dari Camat Trangkil ya. Saya sangat berterima kasih dari Dinas Kominfo Kabupaten Pati bekerjasama dengan Bea Cukai Kabupaten wilayah Pati dan sekitarnya yang telah memprakarsai adanya kegiatan pertunjukan ketoprak ya, dalam rangka untuk sosialisasi gitu. Ini sosialisasi berkaitan dengan gempur rokok ilegal. Ini bapak-bapak yang rokok ini rokoknya apa mawon nih bang? Sukun ya, sama Surya, sama Jarum, senior ya. Nah, saya linting dewi apa ora ya? Ya linting dewi ya. Yang penting buatan nganu ya. Rokok sing cukai ini palsu betul ya? Nah, ya, alhamdulillah. Ya, jadi pada kegiatan malam hari ini adalah dalam rangka untuk ya sosialisasi berkaitan dengan rokok ilegal, ya. Jadi jangan sampai ada di wilayah kita di Kecamatan Trangkil. Ya. Untuk itu saya mohon bantuan dukungan dari semua warga ya, untuk kita tidak ya memproduksi atau mengkonsumsi ya, atau membeli rokok-rokok yang tidak bercukai atau bercukai palsu ya, karena itu ya akan merugikan negara itu ya. Nah, selain itu kalau rokok tidak tidak resmi gitu biasanya kan kandungan nikotinnya ya, atau tarnya itu terlalu tinggi dan membahayakan kesehatan. Ya biarpun yang legal pun ya mengandung nikotin dari ya api emang orang rokok malah. Nah pun orang rokok tuh pabriknya tutup nggak malah banyak pengangguran Pak.
Ya terbagi 5, ini terbagi 5. Jadi ya kita bisa Bagian kalender ini bagian yang unik. ya menjaga diri masing-masing lah. Kayak acara wingi-wingi kan. Yang penting status doten. ya kalau panjenengan rokok Ini sing saya tidak melarang. paling sing ten griya sing Ya, tetapi ya di tempat yang Ini kan kalender nih. nang jero omah. Kalender sebenarnya kayak ya. Mesake Ini masih banyak lagi kalender ini. Iki baru Dan segini juga, kalenderannya. Jangan di tempat-tempat yang render. ramai atau tempat umum. Oke, jadi itu pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan pertunjukan ketoprak. Lakonnya apa nih mau? Bajing loncat. Nah, judulnya ini aja. Terus mbok Pak Rara apa lakonnya lah, yang penting nonton aku rame kayak gini iso hiburan mungkin nggih. Ono sing apa dodolan dan sebagainya. Oke, jadi mari kita sukseskan, kita apa itu ya sukseskan acara pada malam hari ini. Kita jaga keamanan, ketertiban. Jadi saya mohon titip kepada Bapak dari kepolisian, dari Bapak TNI, Babinsa, Babin Kaptimas untuk bisa bersama-sama kita mengamankan kegiatan pada malam hari ini. Dan saya berpesan juga kepada warga semua yang hadir, pun jogo itu apa barang-barangipun nek betul HP, dompet dipun awasi, dan kalau bawa anak kecil betul lari-lari ning alit-alit ini dipun jogo, jangan sampai nanti malah hilang lah. Dan juga kendaraan juga dijaga, diamankan. Dan mari kita saksikan pertunjukan ketoprak ini dengan dengan senang hati lah sebagai hiburan. Itu nanti jam pinten ini loh. Nanti jam besok fajar. Ini kuat buatan ini Bapak Ibu sedaya. Wis gawa kloso omah apa. Ini kata malam tidak perlu panjang lebar kami sampaikan, karena ini dari Pak Ratri dan dari Pak Yahya ini akan memberikan sambutan. Dan mohon maaf kalau dalam penyampaian kami ada kurang lebihnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari Diskominfo Kabupaten Pati maupun Bea Cukai Kudus berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami bahaya rokok ilegal dan bersama-sama memberantas peredarannya di Kabupaten Pati, khususnya di wilayah yang masih sangat rentan. Ya, di Desa Trangil ini pada malam hari ini kami menyelenggarakan sosialisasi tentang gempur rokok ilegal. Jadi kami memanfaatkan seni budaya lokal ketoprak, yaitu kelompok kesenian Rismo Kuncoro. Dalam hal ini kami berusaha untuk mendekati masyarakat agar bisa memahami dan bisa menerima sosialisasi dari KPPBJ Kudus mengenai bahaya rokok ilegal. Jadi kenapa kami melaksanakan di Trangil dalam kesempatan ini dalam rangka menindaklanjuti data dan temuan tentang adanya indikasi banyaknya peredaran rokok ilegal di Desa Trangil ini. Harapan kami kepada masyarakat umumnya di Kabupaten Pati dan khususnya di Desa Trangil, Kecamatan Trangil, jangan pernah menyentuh dan mengkonsumsi rokok ilegal. Karena selain mudaratnya banyak dari aspek kesehatan, yang berikutnya adalah bisa mengganggu pendapatan negara dari aspek pemasukan dari cukai pita rokok. Kali ini dari Bea Cukai Kudus hadir di Desa Trangil, di lapangan Desa Trangil untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Desa Trangil tentang ketentuan bidang cukai, khususnya untuk memerangi dari rokok ilegal. Nah, harapannya dari sosialisasi ini mampu menjadi pagar untuk masyarakat dalam membedangi dari peredaran rokok ilegal seperti itu. Untuk kesadaran dari masyarakat di sini, dari pantauan saya sih belum terlihat ada peredaran rokok ilegal. Harapannya sih emang tidak ada rokok ilegal di sini, dan apabila dari masyarakat menemukan rokok ilegal yang ada di pasar ataupun di warung, mohon segera dilaporkan ke Bea Cukai Kudus atau mungkin bisa ke aparat penegak hukum lain yang ada di Kabupaten Pati. Pesan saya adalah mari bersama membangun negara, karena dengan menghalangi rokok ilegal ada di Indonesia, itu sudah menjadi langkah untuk mencintai negeri ini. Karena rokok ilegal dapat dapat menahan dari adanya penambahan penerimaan negara seperti itu. Perlu diketahui, untuk mengoptimalkan gempur rokok ilegal,
Diharapkan kerjasama dari masyarakat jika menemukan untuk melaporkan di Satpol PP Kabupaten Pati, Kantor Bea dan Cukai Kudus di nomor pengaduan 0857 4297 6111 atau aplikasi rokok ilegal Si Rolek. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.